Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nes Asep Fatur Rahman, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dosen tetap program studi keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur, dengan NIDN 0312058004 atau NUPTK 48447660200032 dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kementerian Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Keperawatan pada tahun ajaran 2024 sampai 2025 dengan beban studi sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok keilmuan program studi yang bertujuan membekali mahasiswa dan potensi teoritis dan praktis di bidang manajemen keperawatan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka berlangsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung pencapaian pembelajaran atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System aplikasi Sepima Universitas Borobudur. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem ini. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan menerapkan konsep-konsep manajemen keperawatan secara konseptual. Metode yang diterapkan antara lain ceramah partisipatif, yang kedua diskusi terstruktur, yang ketiga studi kasus kontekstual, yang keempat latihan analitik dan simulasi, selanjutnya penugasan proyek kolaboratif, dan yang keenam presentasi dan umpan balik. Untuk mendukung capaian pembelajaran atau CPL program studi keperawatan yang terdiri atas 3 domain utama, yaitu S yang merupakan sikap, P merupakan pengetahuan, dan KU serta KK adalah keterampilan. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu sikap 9 bertanggung jawab secara mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya. P1 menguasai teoritis manajemen keperawatan. KU1 menekankan pemeriksaan logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan atau implementasi ilmu manajemen keperawatan. KU8 mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran secara mandiri. KU10 mampu bekerja sama, berinovasi, beradaptasi dalam konteks global, serta menyelesaikan mata kuliah ini. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. 1. Mampu membedakan berbagai teori tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan. 2. Mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan 1 unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. 3. Mampu menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. 4. Mampu merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. 5.
mampu mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat dan fungsi pengarahan. 6. Mampu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan pelayanan keperawatan. 7. Mampu memainkan peran dalam proses komprehens dan timbang terima sesuai konsep manajemen keperawatan. 8. Mampu merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan yang pertama partisipasi aktif sebesar 20%, meliputi kehadiran, lalu yang kedua tugas individu atau kelompok sebesar 25%, selanjutnya kuis atau ujian formatif sebesar 25%, lalu tugas proyek sebesar 30%. Ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan dari setiap materi. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan saya di mata ajar manajemen keperawatan. Kita hari ini akan membahas tentang pengorganisasian. Tentu teman-teman pernah mendengar apa itu organisasi. Banyak kan yang namanya organisasi itu? Ada contohnya apa? Waktu di zaman dahulu, zaman sekolah apa ada namanya apa? OSIS. Nah, apalagi? Yang kencang suaranya? Ada OSIS. OSIS itu kan organisasi intra siswa sekolah. Itu kalau OSIS. Kalau di kampus? Senat. Senat mahasiswa. Iya, ada senat mahasiswa. Itu berarti organisasi mahasiswa. Kalau senat mahasiswa. Ada senat akademik juga ya. Itu semua organisasi. Ada nggak sih kira-kira yang sekelompok orang dengan tujuan tertentu tanpa melalui organisasi? Ada nggak kira-kira? Jadi organisasi itu apa? Organisasi menurut Anda apa organisasi? Sekelompok orang yang kencang suaranya. Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Maka dia akan membentuk sebuah organisasi kan? Karena tujuannya sama kan? Benar nggak? Tujuannya sama. OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi siswa-siswa dalam sekolah, tujuannya supaya mereka proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Itu jika OSIS. Terus yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalkan sekelompok orang tujuannya sama, tetapi dia tidak punya organisasi? Akan tercapai nggak tujuannya? Tidak. Kalaupun tercapai akan baik tidak? Tidak baik. Jadi asal nyampe saja. Ya, misalkan tujuannya dia ngumpulin karena akan 17 Agustus dan misalkan pemuda di situ akan mengadakan acara perlombaan, dibuatlah organisasi. Ada di RT 1 dibuat organisasi untuk lomba, di RT 2 tanpa organisasi. Tapi mereka sama, pengen mengadakan lomba. Kira-kira mana yang berhasil? RT 1 atau RT 2? RT 1, karena di RT 1 ada organisasinya. Di RT 2 tidak ada organisasinya. Bisa tercapai nggak tujuannya? Bisa, kalau tercapai bisa. Cuman bedanya di sini lebih meriah, yang di sini
asal jadi. Kegiatan lombanya itu asal jadi. Terus ketika dia pengumpulan donasi, misalkan pengumpulan untuk mencapai anggaran, pengumpulan donasi, maka yang ada organisasinya dia akan membuat proposal dengan baik. Terus memasukkanlah ke setiap yang ditujunya, bisa lembaga pemerintah, bisa lembaga swasta, atau perusahaan pemerintah, atau lain-lain sebagainya. Di situ jelas kan, pasti ada siapa ketuanya, siapa bendaharanya, nah nanti uangnya ngumpulnya di mana. Nah itulah kalau misalnya terorganisasi. Kalau tidak terorganisasi, bisa kemana saja. Uangnya tidak jelas, terus nanti kegiatan siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Begitu. Itulah fungsi dari pengorganisasian. Terus ada sebuah pemikiran begini. Jadi kalau begitu, sebelum kita membuat pengorganisasian itu, apa sih yang harus kita lihat? Yang pertama, kira-kira apanya dulu? Tujuannya. Mau ngapain? Nah, sumber dayanya yang ada. Sumber daya itu berarti masyarakat di situ atau anggotanya ada berapa? Tujuan, sumber daya, nah itu baru perlebar, diluaskan. Misalkan tujuannya untuk mau membuat acara lomba 17-an. Terus sumber daya yang ada, para pemuda di situ berjumlah 20 orang. Sumber daya SDM-nya. Sumber daya yang lainnya, lapangan ada, lengkap. Tetapi gawangnya rusak. Sumber daya yang lainnya, donatur ada, tokoh masyarakat di situ, dia mau berjanji dan mau memberikan uang untuk donasi, misalkan sekian juta. Itu kan hitungan sumber daya yang kita miliki. Setelah itu dibuatlah organisasinya. Itu jika kita ngomongin pengorganisasian di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana, Nes? Jika pengorganisasiannya ini kita kerjakannya di tatanan layanan kesehatan. Dalam hal ini, keperawatan. Bagaimana caranya mengorganisasi perawat di dalam ruang rawat? Kalau misalkan perawat itu yang berjumlahnya misalkan banyak kan, perawat jumlahnya kan ya, perawat itu jumlahnya banyak, dia tidak terorganisasi dengan baik. Mau bagaimana coba? Dalam hal melayani atau dalam hal merawat pasien. Bagaimana targetnya itu dia kan supaya pasiennya sembuh, terus pasiennya puas. Targetnya kan. Tapi kalau misalkan tidak terorganisasi dengan baik, pasien sembuh ada dua kemungkinan. Pasien bisa sembuh, pasien sembuhnya lama. Pasien bisa puas, pasien bisa tidak puas. Itu makanya di dalam keperawatan ada yang namanya pengorganisasian tatanan keperawatan. Ada banyak model. Satu, misalkan model pelayanan, model metode tim. Kalau metode tim itu, saya ketua tim, saya membawahi anggota saya. Misalkan anggota saya itu ada 6. Nah, saya membawahi anggota saya 6. Saya bertanggung jawab ke kepala ruangan. Nah, itu metode tim. Jadi, setiap hari tugas saya adalah pertama, ngecek pasien, ngecek laporan tim sebelumnya di asuhannya, apa yang sudah tercapai, apa yang belum, dan bagaimana rencananya. Setelah dibaca, awalnya kan pas datang itu kan ada timbang terima dulu tuh. Dari shift 1, kita misalkan shift 2 nih, jam 2 siang.
Dari SIP 1, laporlah ke kita bahwasanya pasien misalkan berjumlah 10. Pasien berjumlah 10, ada Tuan A misalkan dia rencana mau dibawa dipoto ronsen misalkan begitu ya. Jam 3 nunggu dokternya datang misalkan. Terus Tuan B mau diambil darah misalkan jam untuk pemeriksaan laboratorium dan lengkap misalkan jam 3 nunggu dokternya datang. Nah, setelah timbang terima antara SIP 1 ke SIP 2, dalam hal ini kita ketua tim, kita kan ngumpul tuh, ngeriung tuh. Timbang terima tuh, tim pagi sama tim siang. Kita baca statusnya. Kalau ada hal yang tidak kira-kira butuh dipertanyakan, kita tanyakan langsung ke tim yang tadi pagi. Ini maksudnya apa? Kenapa kok tulisannya seperti ini? Kata tim yang tadi pagi tuh, oh iya, itu tadi dokternya salah. Harusnya dia tidak meresepkan untuk Tuan A. Itu resep untuk Tuan B, makanya di situ disilang. Oh, ini siapa yang menyilang? Enggak, bukan kami. Nah, tadi itu kan catatan yang dokter punya. Oh iya, catatan dokter berarti ya. Silang. Seperti itu. Nah, setelah itu si ketua tim itu sama rekannya ini dia ngecek ke itu apa namanya langsung ke bangsal. Dalam hal ini ke pasien melihat antara yang ditulis di situ dengan kondisi pasien. Misalkan ditulis di situ pasien tenang, bener nggak sih pasiennya tenang? Jangan sampai ketika datang ke situ pasiennya gelisah. Gelisah dalam artian pasiennya kesakitan dan dia ya gelisah begitu. Artinya kan ada perubahan. Oh, SIP 1 mengatakan pasien tenang tuh jam berapa? Oh, jam 7 pagi pasien tenang. Sekarang jam 2 sore pasiennya gelisah. Kenapa? Apakah obat anti nyerinya reaksinya sudah habis atau bagaimana? Gitu ya. Itu si ketua tim tadi sama teman-temannya itu dia namanya itu melihat kondisi pasien lalu merencanakannya. Ketua tim merencanakan, diskusi dia sama anggotanya nantinya itu tentang tindakan apa yang akan dikerjakan untuk si pasiennya pada sore tersebut. Terus si ketua tim melapornya kemana? Kepala ruangan. Kepala ruangan. Nanti sama kepala ruangan direkap. Begitu ya. Jadi kalau dengan jelas seperti ini kita ngomongin organisasi dalam satu ruangan. Belum ngomongin organisasi dalam satu rumah sakit. Itu nanti kepala ruangan itu dia melapor lagi ke atasnya lagi. Ke bidang keperawatan. Nah, dari situ baru ke semuanya itu. Apa namanya pertanggungjawabannya. Jadi setiap level itu memang dia ada tugas tanggung jawab yang masing-masing itu tidak sama. Bisa berbeda tugas dan tanggung jawabnya. Gitu ya, teman-teman ya. Tentang pengorganisasian. Itu ketika kita ngomongin metode tim. Ada lagi metode yang lain. Contoh metode fungsional. Apa itu metode fungsional? Metode fungsional adalah pengorganisasian berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalkan ada perawat suntik, ada perawat infus, ada perawat obat, ada perawat administrasi. Itu semua perawat. Tapi mereka bekerjanya itu hanya berdasarkan fungsinya masing-masing. Contohnya apa? Pesawat suntik. Jadi ketika dia datang, itu yang dia kerjakan hanya nyuntik saja. Nyuntik. Dia tidak membuat asuhan, tidak memberikan obat. Terus tadi ada perawat obat. Ketika dia datang, yang dia kerjakan hanya memberi obat saja. Kira-kira holistiknya tercapai tidak? Tidak kan? Iya, holistiknya tidak tercapai. Kalau kita ngomongin falsafah itu kan keperawatan itu satu prakteknya itu dari secara holistik kan, secara biologi, psikologi, sosial, dan
spiritual. Nah, jangan ragu-ragu ngomongnya. Kemarin kan kita sudah ngomongin ini juga kan, biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Jika saya sebagai perawat fungsional, tukang nyuntik, kerjaan saya datang hanya melihat jadwal suntik, saya masukkan obat, suntik, suntik, suntik. Terus ketika ada pasien datang, tugas saya hanya masang infus, masang infus, masang infus, masang infus. Kira-kira kalau menurut biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, mana yang tercapai, mana yang tidak? Ya, kira-kira. Setuju nggak kalau saya sebutkan, jika demikian, yang tercapai itu hanya biologinya doang kan? Psikologinya tercapai tidak? Yang kencang ngomongnya. Tidak kan psikologinya. Sosialnya? Tidak. Hanya secara dia disuntik secara biologis, apalagi spiritual. Nggak ada kan? Karena kan nggak ada komunikasi apa-apa. Ketika itu kan datang perawat, kita hanya suntik, suntik, pasang infus, tanpa ada ngomong bertanya bagaimana, terus tanpa ada ngomong ngobrol dengan keluarganya, menanyakan misalkan sudah bisa belum, misalkan kalau dia habis operasi sudah bisa belum nanti ganti perbannya, soalnya kan dia mau pulang kan, misalkan besok mau pulang, berarti kan si keluarga pasien ini sudah bisa belum dia ganti perban. Kan nanti kan perawatan di rumah kan akan dilakukan oleh keluarga pasien, bukan oleh perawat lagi. Makanya harus dipastikan bisa apa tidaknya. Nah, jika memakai metode fungsional, hal itu tidak tercapai. Tetapi, itu kelemahannya ya, tetapi kelebihannya fungsional itu, dengan metode fungsional, yang mengerjakannya itu akan ahli, akan jago banget. Ketika dia perawat infus, yang lain tidak bisa infus, panggil Nas Asep, waduh, nggak bisa nih. Kalau ada Nas Asep, namanya ngimpus, jago, bes, langsung masuk, lancar. Tidak ada itu macet-macet. Karena memang pekerjaannya sehari-hari tugasnya itu Nas Asep itu perawat infus. Ya. Itu positif negatif kalau begitu. Negatif positif, ya nggak apa-apa. Silahkan berpendapat negatif, karena dia bisa pasang infus positif negatif. Positif kan? Ya itu positif. Itu kelebihannya kan? Tadi saya bilang itu kelebihannya kan? Dia jadi jago. Seseorang itu akan jago, tetapi jago hanya bidangnya saja. Tidak jago secara komprehensif yang namanya biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Apalagi spiritual jauh itu nggak bisa. Terus tadi jika demikian, kira-kira metode apa yang paling baik? Ayo, tim. Ada yang berbeda pendapat? Tim atau fungsional? Tim. 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 Sebenarnya semua metode itu baik. Tergantung situasinya. Nah, saya ada yang belum beres saya bicarakan. Metode fungsional ini biasanya dilakukan ketika SDM-nya terbatas. Dalam artian, kualifikasi SDM-nya, sumber daya manusianya terbatas. Misalkan dia SDM-nya hanya lulusan belum jadi perawat, hanya lulusan SPK. Zaman dulu ada SPK kan? Ada SPK ya zaman dulu ya. Nah, biasanya yang diterapkan itu adalah dengan metode fungsional. Akan dilatihlah secara motorik, dilatihlah itu kemampuan melakukan seperti itu, dilatih supaya dia jago. Jadi masing-masing doang gitu. Nah, tapi untuk mencapai perawat profesional biologi, psikologi, sosial, dan spiritual itu tidak tercapai. Jadi semuanya juga baik, tergantung kondisinya. Terus metode fungsional ini masih terapkan nggak sekarang? Kira-kira masih ada di mana?
di rumah sakit juga kalau diperhatikan masih ada metode fungsional. Misalkan apa? Perawat anestesi. Ada kan pernah mendengar kan perawat anestesi kan? Emang dia tugasnya anestesi. Nah, jadi sebenarnya semua metode juga bagus, tergantung situasi di lapangannya. Organisasi itu dalam dalam kita bermasyarakat, dalam bersosial itu dimanapun, di tempat kerja apapun, profesi apapun itu harus ada, karena itu melambangkan sebuah keprofesionalan, harus ada organisasinya. Sampai sejauh ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, paham? Paham ya? Nah, oke. Kalau paham, siap dong saya kasih tugas? Siap. Coba nanti buatkan diagram organisasi yang menurut Anda yang terdekat aja. Entah itu organisasi di kelas, entah organisasi di masyarakat, di RT, atau organisasi Karang Taruna. Silahkan Anda buat. Ya? Mas, kenapa? Dibikin kelompok berapa kelompok, Mas? Oh, Anggotanya gitu. Anggotanya. Kita buat, ini kan ada 30 ya. 30 kita buat dalam 6 kelompok. Satu kelompoknya 5. Satu kelompoknya 5. Nanti Anda buat dalam kertas HPS, buat yang bagus ya. Buat yang bagus ya, buat yang bagus, buat yang HPS, lalu dituliskan di situ. Begitu. Kalau untuk waktunya berapa lama pengerjaannya? Pokoknya minggu depan itu sudah jadi. Oh ya, satu lagi. Bukan hanya itu, bukan hanya nama ketua, wakil, sekretaris, tidak hanya seperti itu, tapi ditulis juga tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Ketua apa, nanti bendahara tugasnya apa, seperti itu ya. Terus tupoksinya, lalu sama setelah itu Anda buat PowerPoint. Setelah Anda buat, jadi bentuk hard copy-nya itu si diagramnya itu, terus sama di bawahnya Anda buat tupoksinya, terus Anda buat PowerPoint, minggu depan presentasi. Siap? Siap. Nah, oke. Cukup? Ada yang bertanya atau ada yang ditanyakan tentang tugas? Cukup, Mas. Cukup? Oke. Jika demikian, terima kasih. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata ajar manajemen keperawatan dengan materi pengorganisasian dalam manajemen keperawatan pada program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.